selamat datang kembali di channel Bekal Masa Tua. Di video kali ini, kita akan membahas kekurangan dan kelebihan emas fisik versus emas digital. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih cuan? Mana yang lebih aman? Dan mana yang cocok buat kamu untuk dijadikan investasi? Dan di sini juga kita akan bahas tips memilih biar cuan kamu makin maksimal. Jadi, simak sampai habis ya. Pertama-tama kita samakan dulu persepsi. Emas fisik yakni bentuknya nyata, seperti emas batangan, koin emas, atau perhiasan. Kamu bisa pegang langsung, disimpan di brankas, atau dipakai sebagai perhiasan. Sementara emas digital itu adalah emas yang dibeli dan disimpan secara online melalui aplikasi seperti Pluang, Pegadaian Digital, Bareksa, dan lain-lain. Secara kepemilikan, kamu benar-benar memiliki emasnya. Hanya saja emas itu disimpan di kustodian resmi. Kamu bahkan bisa mencetaknya jadi emas fisik kalau mau. Jadi, bukan cuma angka di layar ya teman-teman. Sekarang, kita langsung saja membahas terkait kelebihan emas fisik terlebih dahulu. Yang pertama, emas fisik itu real, bisa dipegang. Banyak orang merasa lebih aman kalau bisa melihat langsung asetnya. Dan tentu saja, buat sebagian orang, emas juga punya nilai prestis. Apalagi kalau berbentuk perhiasan. Yang kedua, emas fisik itu cocok banget buat investasi jangka panjang. Nilainya cenderung stabil, tahan terhadap inflasi, dan sudah terbukti jadi aset safe haven sejak zaman dulu. Kemudian yang ketiga, emas fisik ini juga gampang banget buat dijadikan jaminan pinjaman atau diwariskan langsung ke keluarga. Cukup serahkan fisiknya, urusan selesai. Makanya, buat orang-orang yang lebih nyaman dengan aset nyata dan gak terlalu pusing soal transaksi manual yang lumayan memakan waktu, emas fisik ini adalah pilihan yang solid. Tapi tentu saja, emas fisik juga punya kekurangan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penyimpanannya ribet. Kamu butuh brankas khusus di rumah atau harus sewa safe deposit box di bank. Dan itu jelas, ada biayanya. Tapi ini opsional untuk emas yang berjumlah sedikit ya teman-teman. Yang kedua, spread harga beli dan jualnya lebar. Contohnya, harga beli 1 gram bisa 1,9 juta. Tapi harga buybacknya seringkali 5-10% lebih rendah. Jadi kalau mau untung, kamu harus simpan dalam waktu lama. Yang ketiga, gram terkecil yang dijual di toko resmi cuman tersedia 0,5 gram. Itu pun cuman ada di kota-kota besar. Kalau di daerah minimal ada 1 gram. Jadi, kamu butuh modal sekitar 1,9 juta. Harga saat video ini dibuat. Dan gak semua orang bisa langsung investasi besar. Dan yang terakhir, ada juga risiko pencurian kalau penyimpananmu gak aman. Nah, sekarang kita akan membahas terkait emas digital. Kita mulai dari kelebihannya dulu ya teman-teman. Ini dia alasannya kenapa makin banyak orang mulai melirik investasi jenis ini. Yang pertama, modalnya super kecil. Kamu bisa mulai beli dari Rp10.000 aja atau Rp18.500 yang setara dengan 0,01 gram. Jadi cocok banget buat pemula. Yang kedua, transaksi cepat dan fleksibel. Kamu bisa beli atau jual kapan aja lewat smartphone, bahkan tengah malam sekalipun, karena harganya mengikuti pasar global secara real time. Yang ketiga, spread atau sederhananya, selisih harga beli atau harga jual lebih kecil, biasanya cuma 2-3%. Jauh lebih rendah dibanding emas fisik yang bisa sampai 10%. Yang keempat, emas digital ini juga aman karena disimpan di kustodian resmi dan diawasi lembaga seperti Bapepti atau OJK. Jadi, bukan sembarangan angka digital. Kemudian yang kelima,
Kalau kamu mau, emas digital juga bisa dicetak jadi emas fisik kapan saja, asalkan sudah mencapai berat minimal tertentu. Jadi, sangat fleksibel ya teman-teman. Tapi, emas digital juga punya kekurangan. Yang pertama, ya jelas, kamu nggak bisa pegang fisiknya sebelum dicetak. Jadi buat yang suka rasa aman, karena bisa megang langsung emasnya, mungkin kurang cocok. Yang kedua, kamu harus percaya sama platform digital tempat kamu beli emas. Makanya penting banget pilih platform yang legal dan terdaftar resmi. Yang ketiga, kalau kamu mau cetak emas fisik, biasanya ada biaya tambahan untuk proses pencetakannya. Kemudian yang keempat, selain biaya cetak emas fisik, juga ada biaya administrasi pembukaan rekening, minimal Rp10.000. Ini akan berbeda-beda tergantung di mana platform tempat kamu menabung. Biaya pengelolaan rekening, misalnya tahunan, minimal Rp30.000. Setiap platform berbeda-beda. Dan juga ada biaya transaksi pembelian atau penjualan minimal Rp500 per gram. Ini juga bisa berbeda-beda setiap platform. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih menguntungkan? Jawabannya tergantung dari teman-teman. Kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, emas fisik naik sekitar 40-50%. Tapi karena sprit dan pajak, keuntungan bersihnya jadi berkurang. Sedangkan emas digital, karena sprit kecil dan harga mengikuti pasar global secara real time, seringkali lebih menguntungkan buat jual beli jangka pendek. Jadi, emas fisik cocok buat kamu yang investasi jangka panjang, pengen aset nyata, dan gak mau ribet cek harga tiap hari. Sementara emas digital, pas banget buat kamu yang mau fleksibilitas, modal kecil, dan mau ambil peluang cuan lebih cepat. Dan kalau mau lebih aman, banyak ahli menyarankan campur aja dua-duanya. Sebagian untuk emas fisik sebagai tabungan jangka panjang, sebagian di emas digital untuk cuan jangka pendek. Jadi, gimana nih teman-teman? Kamu tim emas fisik, emas digital, atau campuran keduanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan tips investasi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga cuanmu makin mengkilap seperti emas.